Flashback. Malik merasa sikap Raisa berubah setelah pulang dari Sukabumi untuk mengantarkan semua pakaian yang sudah dijahitnya untuk acara pernikahan Tatyana. Awal berangkat, semua baik-baik saja. Sepanjang jalan mereka bercengkrama dengan Saka dan Hanum yang ikut ke Sukabumi. Selama di Sukabumi pun semua terlihat baik-baik saja karena Raisa dan Hanum sibuk melayani para panitia dan keluarga yang mau fitting bajunya. Maka Malik mengajak Saka memancing bersama Bintang, putra Triara adiknya. Saat di perjalanan kembali ke Bekasi, Saka dan Hanum yang kelelahan langsung tidur pulas. Raisa duduk bersandar dengan mata terpejam. Tapi Malik tahu bahwa ia tidak tidur. Ketika Malik menoleh, ia terkejut melihat ada air mengenang di balik bulu matanya yang terpejam. Malik merengkuh bahunya. "Ada apa sayang? Kok kamu menangis? Ada masalah apa?" Raisa menggeleng, tapi air matanya makin deras. Ketika Malik mendesaknya, Raisa mengatakan bahwa ia teringat banyak hal yang telah dialaminya. Entah mengapa, tiba-tiba Raisa jadi melankolis. "Kamu ingat Damar juga?" "Bukan hanya Damar, tapi semua kejadian-kejadian dalam hidupku. Aku sudah berusaha menjalani hidupku dengan baik, tapi mengapa banyak hal-hal buruk yang menimpa diriku. Tak mudah memang melupakan hal-hal yang pernah kita alami, tapi berusahalah mengikhlaskan dan melupakannya. Ke depan ada aku bersamamu. Kita raih bahagia bersama anak-anak kita dalam rumah tangga kita nanti." Ucapan Malik malah makin membuat air mata Raisa menderas. Sejak pulang dari Sukabumi, Malik bingung menghadapi sikap Raisa. Berkali-kali Malik datang untuk menemuinya, tapi Raisa tidak pernah ada. Berkali-kali pula diteleponnya, tapi hanya sekali diterima oleh Raisa. Itu pun bicara seadanya, dan buru-buru telepon ditutup karena katanya sedang ada tamu. Hari pernikahan Tian tinggal hitungan hari saja. Malik berharap Raisa datang sehingga ia bisa bertemu Raisa dan menanyakan tentang sikapnya yang selalu menghindari Malik. Apakah Malik pernah melakukan hal yang menyinggung perasaan Raisa tanpa Malik sadari? Malik berharap Raisa mau berangkat bersamanya ke Sukabumi pada hari Jumat. Ia sudah booking kamar hotel untuk Raisa menginap, tapi ternyata Raisa mengatakan bahwa ia akan berangkat pada hari Sabtu bersama Ras dan Saka. Malik tak bisa memaksanya. Ia takut nanti Raisa malah tidak mau datang kalau dipaksa. Sore Sabtunya Malik mengunjungi Raisa ke hotel tempat ia menginap. Nisa minta ikut karena ia mau mengambil baju seragamnya yang dijahit Raisa. Seminggu tidak bertemu, Malik ingin melepas rasa kangennya pada wanita yang telah merebut semua perhatiannya itu. Tapi Raisa seperti menjaga jarak dengannya. Selama mereka makan malam di sebuah restoran, ia lebih banyak diam. Ras yang sepertinya mengerti kondisi hati kakaknya mengambil alih mengurus Saka. Hari Minggu selepas sholat subuh, Malik menjemput Raisa ke hotelnya karena Raisa akan ikut mempersiapkan Tian yang akan menjalani akad nikah pagi itu. Malik kembali kecewa karena sikap Raisa yang selalu menjaga jarak dengannya. Bahkan ketika resepsi sedang berlangsung di rumah Umi selepas acara akad nikah, Raisa hanya sebentar di sana. Kemudian ia pergi tanpa pamit. Saat resepsi berlangsung,
Malik memang sibuk sekali menerima tamu-tamu yang datang. Umi menyuruh Nisa mendampingi Malik, sedang Tiara didampingi oleh suaminya. Namun, walaupun Malik tidak bersama Raisa, matanya selalu mengawasi keberadaan kekasihnya itu. Maka, ketika Raisa menghilang, ia langsung menelponnya. Berkali-kali dihubungi, tapi Raisa tidak mengangkat teleponnya. Akhirnya Malik mengirim pesan menanyakan keberadaan Raisa. Setelah agak lama, baru ada balasannya. Singkat saja, nanti jam 5 aku sudah ada di sini lagi. Ya Allah, apa yang sudah terjadi pada Raisa? Mengapa sikapnya berubah begini? Malik merasa hatinya tak tenang selama pesta berlangsung. Pada acara resepsi malam harinya di hotel, Malik berusaha berada di samping Raisa terus. Ia tidak mau Raisa pergi lagi. Kalau ada kesempatan, ia akan menanyakan tentang sikap Raisa tersebut. Tapi kesempatan itu tak pernah ada. Umi menyuruhnya bersama Nisa ikut menerima tamu. Tamu yang datang banyak sekali. Mayoritas tamu pihak mempelai laki-laki. Tapi banyak juga yang dikenal oleh Malik dan keluarganya. Dalam kegelisahan hatinya, untung ada Anissa yang begitu telaten memperhatikan dirinya. Adik bungsunya itu memang agak manja, namun penuh perhatian dan kasih sayang pada Malik, Tiara, dan Tian. Anak itu seperti tahu diri akan posisinya di rumah Umi, sehingga ia selalu berusaha menyenangkan hati semua anggota keluarga itu. Pagi-pagi hari Senin, Malik sudah berada di hotel tempat Raisa menginap, mau menjemput Raisa, Ras, dan Saka untuk sarapan bersama di rumah Umi. Niat Malik pagi itu, di tengah keluarga besarnya, ia akan mengumumkan tentang hubungannya dengan Raisa. Tapi Malik kembali kecewa karena ternyata Raisa sudah meninggalkan hotel itu semalam. Rupanya Raisa hanya sebentar saja hadir di resepsi pernikahan Tian malam itu. Ia kembali ke Bekasi tanpa memberitahu Malik. Semakin menjadi pertanyaan besar bagi Malik apa yang sudah terjadi, sehingga Raisa jadi berubah sikapnya terhadap Malik. Padahal baru beberapa minggu lalu Raisa begitu bersemangat mempersiapkan rumah yang baru dibeli Malik, rumah cinta mereka, rumah masa depan. Malik kembali ke rumah Umi dengan hati sangat kecewa karena Raisa pergi tanpa pamit padanya. Hatinya diliputi kekhawatiran. Ia takut kalau Raisa akan meninggalkannya tanpa ia tahu apa salahnya. Dalam hidupnya baru 2 kali Malik merasa hatinya betul-betul terpikat pada wanita. Pertama saat sekolah dulu, ia sangat menyukai Elis, teman sekolahnya. Tapi Malik yang pemalu memendam rasa itu dan berniat akan menyampaikannya setelah ia selesai kuliah nanti. Namun orang lain sudah mendahuluinya melamar Elis. Elis menikah dengan orang itu tanpa memberitahu Malik. Lama Malik menutup hati pada perempuan lain. Bahkan ketika Umi menjodohkannya dengan Ayuna pun, dan ia menjalani rumah tangga dengan Ayuna, hatinya tidak pernah terbuka. Lalu baru sekarang ini ia jatuh cinta lagi, yaitu pada Raisa. Sekarang Malik sudah tidak pemalu seperti semasa sekolah dulu. Setelah ia yakin dengan perasaannya, ia langsung menyampaikan pada Raisa. Ia tidak ingin terulang seperti pada Elis dulu. Malik bersyukur, walau tidak secara gamblang, Raisa menyatakan menerima cintanya. Namun sikapnya sudah menunjukkan
bahwa ia juga menyukai Malik. Malik tak ingin berlama-lama, ia ingin segera meresmikan hubungannya dengan Raisa. 3 tahun menjalani rumah tangga tanpa cinta dan berakhir dengan pengkhianatan Ayuna, membuat Malik merasa telah menyia-nyiakan hidupnya selama itu. Kini ia ingin segera merasakan nikmat hidup berumah tangga yang sebenarnya dengan istri yang dicintainya. Raisa sudah resmi bercerai dengan Damar, Malik pun sudah resmi bercerai dengan Ayuna. Tunggu apa lagi? Tapi mengapa ketika saatnya sudah di depan mata, Raisa malah menghindarinya? Usai sarapan pagi bersama keluarga besarnya, akhirnya terjawab sudah apa yang menyebabkan Raisa berubah. Keluarga besar Malik masih berada di meja makan usai sarapan pagi itu. Malik, Umi mau menyampaikan sesuatu. Semua mata langsung tertuju pada Umi. Sepertinya ada hal serius yang akan disampaikan Umi. Umi pernah bersalah padamu saat menjodohkanmu dengan Ayuna. Padahal saat ingin mempertemukan kalian dulu, Umi sudah banyak mencari informasi tentang dia. Dan semua yang Umi dengar adalah Ayuna seorang gadis baik-baik. Tak tahunya ia berubah menjadi tidak baik, atau kita memang tidak tahu sisi buruknya dia selama ini. Sampai akhirnya rumah tanggamu harus selesai dalam waktu hanya 3 tahun saja. Umi menarik nafas dalam-dalam. Kini Umi ingin menebus kesalahan Umi dulu. Umi tak ingin melihat hidupmu hancur setelah perceraianmu itu. Untuk itu, Umi sudah memilihkan seorang gadis untukmu. Ia sangat Umi kenal. Ia gadis yang baik. Umi yakin kalau kamu menikah dengannya, ia akan menjadi istri yang baik untukmu. Semua menatap Umi dengan penasaran. Siapa Umi? Tiara bertanya tak sabar. Anissa. Umi ingin Malik berjodoh dengannya. Kita semua sudah mengenal Anissa. Serentak semua kaget mendengar Umi menyebut nama Anissa, termasuk Abi juga. Rupanya rencana ini baru Umi sendiri yang tahu. Bagaimana menurut kalian? Malik sangat cocok bersanding dengan Anissa, bukan? Umi, apa tak sebaiknya Malik mencari jodohnya sendiri? Tiara coba bertanya. Umi khawatir ia akan seperti masa bujangannya dulu, tenggelam dalam kesibukan bekerja sehingga malas mencari pendamping hidup. Maka Umi berinisiatif mencarikan jodohnya. Tidak ada yang salah dengan Anissa, bukan? Malik menoleh pada Anissa. Meski sekilas ia menangkap kelengan samar dari gadis itu, dan sorot matanya menunjukkan bahwa ia kebingungan. Umi, aku berterima kasih karena Umi selalu memikirkan diriku. Namun aku dan Anissa belum bisa memberikan jawaban sekarang. Izinkan aku bicara berdua dengan Nisa. Aku baru beberapa hari yang lalu bercerai, jadi gak terburu-buru juga untuk menikah lagi. Dan aku juga harus tahu perasaan Nisa. Jangan sampai ia merasa terpaksa dengan perjodohan ini. Jadi Umi sabar ya. Nanti aku dan Nisa akan menyampaikan keputusan kami. Usai sholat duhur, Malik mengajak Anissa ke sebuah restoran agar mereka dapat bicara dengan leluasa. Sambil menunggu menu pesanan mereka datang, Malik mulai bicara. Apa tanggapanmu atas permintaan Umi tadi? Anissa diam menunduk, ada keresahan di matanya. Ia sadar sudah berutang budi banyak sekali pada Umi sekeluarga, yang sudah sangat baik menerima dirinya menjadi bagian keluarga itu. Sejak semua anggota keluarganya meninggal
tertimbun tanah longsor dulu, membiayai hidup dan pendidikannya sampai ia menjadi seorang sarjana seperti saat ini. Lantas, apakah karena hutang budi itu, ia harus menerima untuk dijodohkan dengan Malik, putra sulung Umi? Baginya selama ini, mungkin sampai kapanpun, Malik adalah seorang kakak yang sangat baik padanya. Apakah Malik juga menyetujui perjodohan ini? Kalau Malik setuju, apakah Anissa harus ikut setuju juga dengan konsekuensi menikah tanpa cinta? Nisa, kamu tidak usah ragu, tidak usah takut menyampaikan pendapatmu sendiri. Jangan takut akan ditagih hutang budi, karena aku yakin Umi dan Nabi menerimamu di rumah kami bukan ingin dianggap sebagai hutang yang harus dibayar suatu saat. Tidak, Umi dan Nabi serta kami semua menyayangimu sebagai bagian dari keluarga kami. Jadi kamu bebas mengemukakan pendapat dan keinginanmu. Aa sendiri bagaimana? Apakah Aa setuju dengan perjodohan ini? Jawabanku nanti sangat tergantung dengan jawaban Aa. Jujur, aku sudah punya pilihan sendiri yang sangat aku cintai. Tadinya aku berencana akan meminta Umi dan Nabi melamarnya tak lama setelah acara pernikahan Tian. Jujur, Nisa sudah punya pilihan juga, Aa. Bagus, siapa dia? Sebagai kakakmu, aku harus tahu siapa calon adik iparku. Namanya Avandi. Dulu dia dosen di kampusku, tapi sejak 2 tahun ini ia pindah mengajar di sebuah universitas di Riyadh, Arab Saudi. Ia seorang ahli membaca dan menghafal Al-Quran. Oleh sebab itulah ia diterima untuk mengajar di sana. Anissa menjelaskan, selama 2 tahun berpisah, apakah hubungan kalian baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Aa. Sejak tinggal di sana, sudah beberapa kali ia pulang ke Jakarta dan menemuiku di Semarang. Keluarganya tinggal di Jakarta. Besok ia akan sampai di Jakarta. Aku sudah memberitahunya bahwa aku sudah wisuda, maka ia pulang. Rencananya ia dan keluarganya akan datang menemui Abi dan Umi untuk melamarku. Ia ingin kami segera menikah, lalu ia akan membawaku tinggal di Riyadh. Untuk itu ia mengambil cuti 2 minggu. Makanya tadi aku sangat terkejut mendengar permintaan Umi, sebab Mas Afan sudah dalam perjalanan dari Riyadh ke Jakarta. Maksudmu kalian akan menikah dalam waktu 2 minggu ini? Anissa menatap Malik dan mengangguk ragu-ragu. Kira-kira Umi dan Nabi setuju nggak ya, A? Kami semua belum mengenalnya, bahkan baru mengetahui sekarang ini. Bagaimana bilang setuju atau enggaknya? Dan kamu sendiri, apa sudah yakin dengannya? Kamu sudah tahu siapa keluarganya? Kamu yakin bahwa ia belum menikah? Malik menekankan setiap pertanyaannya. Ia tak ingin Anissa kecewa dan disakiti nanti oleh orang yang akan jadi suaminya. Aku setiap malam bersujud minta petunjuk sama Allah tentang jodoh dan tentang Mas Afan. Alhamdulillah banyak sekali petunjuk yang mengarah bahwa Mas Afanlah jodohku. Setahun kami pacaran di Semarang. Waktu itu Mas Afan masih menjadi dosen di kampusku. Dalam kurun waktu itu, beberapa kali aku bertemu dengan orang tua Mas Afan yang berkunjung ke Semarang. Beliau menerima aku dengan baik. Bahkan selama Mas Afan di Riyadh, ibunya sering meneleponku. Kami berbincang banyak hal. Begitu aku beritahu bahwa aku sudah wisuda, Mas Afan memutuskan agar kami segera menikah
dan tinggal di Riyadh. Ibu dan ayahnya mendukung rencana Mas Afan ini. Menurut AA bagaimana? Anissa penuh harap agar Malik mendukungnya. Kalau memang besok ia sudah tiba di Indonesia, AA ingin bertemu dan berkenalan dengannya. Kami semua menyayangi Munis. Kami tak ingin hal-hal buruk terjadi padamu. Menikah bukan hal sepele. Niatkan untuk sekali saja seumur hidup. Jangan mencontoh rumah tangga AA yang seumur jagung sudah bubar. Suruh besok ia menemui AA. Besok pagi besok AA kembali ke Bekasi. Setelah bicara dari hati ke hati dengan Anissa, malamnya Malik menyampaikan semua isi pembicaraannya dengan Nisa pada Umi dan Abi. Juga tentang hubungan Nisa dengan Afandi. Tentang hubungan Anissa dengan Afandi ini, pada prinsipnya semua setuju. Namun mereka tetap menunggu hasil pertemuan antara Malik dan Afandi dulu besok hari, agar mereka tahu siapa lelaki yang akan menjadi suami Anissa. Apalagi setelah mereka menikah, mereka akan tinggal jauh sehingga keluarga sulit untuk mengawasinya. Umi dan Abi tak ingin hal-hal buruk menimpa Anissa. Lalu tentang pemberitahuan Malik akan hubungannya dengan Raisa. Umi lah yang menjadi shock mendengarnya. Sudah sejauh apa hubunganmu dengan Naesa, Malik? Tanyanya cemas. Kami sudah sepakat untuk menikah setelah ada putusan ceraiku. Rencananya setelah acara pernikahan Tian, aku akan minta Umi dan Abi melamarnya untukku. Untuk itulah aku buru-buru membeli rumah di Bekasi. Jadi setelah menikah, kami akan tinggal di rumah itu. Aku berdua, Esa yang memilih rumah itu, dan kami berdua juga yang merancang interiornya serta furniturnya. Astaghfirullahalazim. Umi tak menyangka kamu ada hubungan dengan Naesa. Terdengar suara Umi panik. Malik menatap Umi dengan perasaan khawatir. Apakah Umi akan menolak hubungannya dengan Raisa? Ada apa, Umi? Umi tidak suka aku menjalin hubungan dengan Esa. Bukan itu. Umi sudah terlanjur bercerita padanya tentang rencana Umi menjodohkan kamu dengan Nisa. Pastilah Raisa sangat terluka mendengarnya. Astagfirullahaladzim. Pantesan Raisa selalu menghindariku sejak pulang dari Sukabumi waktu itu. Suara Malik terdengar frustasi. Malik merasa harus berjuang lebih keras lagi untuk meraih kembali Raisanya yang sudah pasti sangat terluka mendengar penuturan Umi. Namun itu tidak mudah. Raisa selalu menghindar setiap Malik datang. Bahkan telepon dan pesan dari Malik diabaikannya begitu saja. Malik benar-benar putus asa. Mana ia harus pontang-panting mengurus urusan pernikahan Anissa yang akan dilaksanakan dalam waktu 2 minggu serta keberangkatannya ke Riyadh. Maka untuk memudahkan semua pengurusan, maka Umi, Abi, dan Anissa memutuskan untuk menyelenggarakan di rumah Malik di Bekasi yang berjarak tidak begitu jauh dari rumah Afandi di Jakarta. Semua proses pernikahan, mulai dari lamaran sampai akad nikah, semua dilakukan di rumah Malik. Jadi sambil mengurus surat menyurat untuk pernikahan, sekalian mengurus paspor dan visanya untuk terbang ke Riyadh. Karena Malik tak kunjung bisa menghubungi Raisa, maka Umi akhirnya turun tangan sendiri menelpon Raisa dan memintanya datang ke acara syukuran rumah Malik yang sekaligus acara pernikahan Anissa. Flashback end.
Malik menatap Raisa lekat-lekat dengan penuh kerinduan. Jadi begitu ceritanya, Nak Esa. Umi tanpa bertanya dulu pada anak-anak sudah mengambil keputusan untuk menjodohkan mereka. Tapi ternyata baik Malik maupun Anissa sudah punya pilihan masing-masing. Umi pindah duduk ke samping Raisa. Maafkan Umi ya nak, kamu pasti kecewa sekali saat mendengar penuturan Umi dulu. Sebagai permintaan maaf dari Umi, sekarang Umi ingin melamarmu untuk menjadi menantu Umi. Kamu mau ya? Bersamalah dengan Malik menjalani kehidupan rumah tangga. Temani dia sampai akhir hayat kalian kelak. Kalian pernah bersama dalam rasa sakit akibat dikhianati pasangan masing-masing. Sekarang saatnya mengobati rasa sakit itu berdua. Niatkan, ini pernikahan kalian yang terakhir. Jadikan rumah tangga kalian nanti sebagai surga kalian di dunia. Jadikan pernikahan kalian sebagai ladang amal untuk bekal di akhirat nanti. Umi mengusap-ngusap punggung Raisa. Ada rasa haru yang menyeruak menyesak di dada, mengalir pada air yang menetes dari mata Raisa. Malik mengusap mata itu dengan lembut, lalu meraih Raisa ke dalam pelukannya, membiarkan Raisa melepas harunya dalam pelukan dan bersandar di dada bidangnya. Pelan tapi pasti, tangan itu melingkar di pinggang Malik. Umi dengan tahu diri beranjak meninggalkan tempat itu. Segera halalkan hubungan kalian. Umi dan Abi tak mau kita sama-sama berdosa, bisiknya di kuping Malik. Bersambung.